Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to English class. I'm so excited that today we're going to start our lesson. And I'm sure that all of you were having a lot of fun during the holiday. And now you are ready to start our lesson. So without any further ado, let's jump right into the lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, melanjutkan dari yang sudah Miss Ria sampaikan sebelumnya, yaitu tentang pembahasan pertama di semester 2, ya, itu adalah bab tentang report text. Nah, apa sajakah itu report text? Nanti akan disajikan dalam beberapa pembahasan, ya. Yang pertama, kedua, ketiga nanti akan kita bahas dalam slide selanjutnya. Oke, kita yang pertama terlebih dahulu. Setiap kali kita melakukan pembelajaran, tentunya itu selalu memiliki tujuan. Nah, tidak lupa dengan pembelajaran kali ini pun juga memiliki tujuannya sendiri. Yang pertama adalah be cautious and mindful in holding interpersonal communication with teachers and friends. Second, be honest, disciplined, confident, and responsible in holding transactional communication with teachers and friends. The third, be responsible, mindful, cooperative, and peaceful in holding functional communication with teachers. Fourth, understand a report text. Fifth, use present tense. The last one is use passive voice. Oke, nah di sini intinya adalah kalian itu harus dalam berkomunikasi dengan sopan, kemudian dengan penuh perhatian, dengan jujur, bertanggung jawab, dan kemudian juga mudah diajak kerjasama antara teman dan juga guru. Dan yang tentunya yaitu masuk ke materi inti, yaitu kita harus memahami sebuah teks laporan dari berbagai unsurnya atau dari beberapa unsurnya. Dan yang kelima adalah menggunakan simple present. Nah, simple present itu menggunakan kata kerja pertama atau kedua. Nah, yang menjawab kata kerja pertama dapat 100. Kemudian terkadang juga menggunakan passive voice, namun tidak akan kita bahas di sini karena dulu sudah pernah kita bahas ya. Yang umumnya adalah to be yang diikuti dengan kata kerja ketiga. Oke, lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu adalah tentang pengertian dari sebuah teks laporan. Nah, sebuah teks laporan adalah a report text is very alike to a descriptive text. However, in a report text, we cannot add our personal view and opinion. When we are reporting something, we must deliver only the facts and true information of the object or event. Remember to always mention the object and event in general nouns and use technical terms in our writing. In addition, information in a report text are based on observations and systematic analysis, and they can be proved. Nah, jadi sebuah report text itu sebenarnya mirip sekali dengan descriptive text. Namun yang harus menjadi catatan, sebuah report text itu kita tidak diizinkan untuk menambahkan pandangan atau pendapat personal kita atau pribadi kita. Karena sebuah report text itu adalah berdasarkan data, berdasarkan observasi. Jadi yang disajikan itu adalah sebuah fakta yang ilmiah yang sebelumnya sudah diteliti secara sistematis. Nah, kemudian ingat ya, selalu menyebutkan objek atau peristiwa itu menggunakan kata benda yang umum dan juga menggunakan istilah teknis dalam penulisan kita. Sebagai tambahan, informasi di dalam sebuah teks laporan itu berdasarkan tadi yang sudah Miss Ria bilang, yaitu observasi dan juga analisis yang sistematis, dan itu bisa dibuktikan. Kenapa? Karena adalah sebuah fakta yang sebelumnya sudah diteliti secara ilmiah. Oke, sampai di sini paham ya perbedaan dari report text dan juga deskriptif dan penjelasan umum tentang sebuah report text.
Nah, kita berlanjut kepada communicative purpose-nya. Nah, tentunya ketika kita menulis sesuatu, kita memiliki maksud tertentu. Tidak lebih juga dengan sebuah teks laporan itu atau report text. Dia memiliki tujuan. Nah, yang biasanya nanti ini dicatat ya, karena biasanya yang akan ditanyakan di dalam soal. Nah, baik nanti di dalam ujian sekolah ataupun soal-soal secara umum. Nah, di sini adalah tujuannya. Its social purpose is to present something in general. They generally describe about the entire class of things based on the systematic analysis. Jadi secara umum, tujuan dari sebuah report text atau teks laporan adalah menyajikan atau mendeskripsikan sesuatu secara umum. Nah, mereka dideskripsikan secara umum tentang apa? Hal-hal yang menyangkut dengan hal tersebut. Misalkan sedang mendiskusikan atau mendeskripsikan tentang sekolah, maka dia akan diinformasikan hal-hal umum tentang sekolah tersebut berdasarkan fakta dan data ya, bukan opini. Misalkan sekolah ini bagus, nah itu kan menurut saya, nah itu kan sebuah opini, jadi tidak bisa dimasukkan opini itu di dalam sebuah report text. Dan yang selanjutnya adalah generic structures-nya atau unsur teksnya. Nah, di dalam report text itu ada dua unsur teksnya. Yang pertama adalah general classifications dan yang kedua adalah descriptions. Nah, sesuai dengan urutannya, general classification ini biasanya terletak di awal paragraf ya, atau di paragraf pertama. Isinya apa? It states general information of an object or subject based on a systematic analysis. Jadi isinya adalah informasi umum ya dari objek atau subjek yang sedang kita tulis ya. Kemudian yang kedua adalah descriptions. Nah, ini sudah mulai deep explanations about the object or the subject, yaitu it describes an object or subject under the discussions of features, characters, behavior, situations, habits, and etc. Jadi kalau di descriptions ini sudah mulai membahas hal-hal yang berkaitan dengan subjek atau objek tersebut. Misalkan sedang membahas tentang sekolah, nah dibahaslah tentang bangunannya itu, misalkan didirikan sejak kapan, terdiri dari apa saja, kemudian situasi di sekolahnya seperti apa dan sebagainya. Nah, itu lagi-lagi berdasarkan fakta ya. Kemudian yang ketiga adalah language features atau di sini disebut dengan unsur-unsur kebahasaan. Jadi atau ciri-cirinya, sekali kita melihat teks tersebut, kita tahu ciri-ciri kebahasaannya, bisa membantu kita untuk menentukan apakah itu text report atau bukan. Nah, yang pertama tadi sudah disebutkan di awal, dia menggunakan apa? General nouns. Contohnya apa? Misalkan kita mau mendeskripsikan sesuatu. Nah, di sini ada traditional house rather than particular nouns. Contohnya my house. Jadi, ketika kita ingin menyebutkan sesuatu house gitu. Nah, secara umumnya kalau traditional house itu kan cakupannya luas ya. Namun ketika kita menggunakan my house itu hanya tertentu saja, berarti rumah kamu saja, tidak bisa disamakan dengan rumah-rumah yang lainnya. Kemudian kita menggunakan simple present. Nah, seperti yang di awal sudah bisa sampaikan, dia menggunakan kata kerja pertama. Seperti yang bisa dilihat di sini, butterflies have various colors and patterns. Nah, di sini have itu adalah menggunakan kata kerja pertama, diikuti dengan sebelumnya butterflies ya, karena dia jamak maka dia menggunakannya have bukan has. Kemudian yang sudah Misria sampaikan pula menggunakan technical terms. Misria ada contoh satu di sini. The outer layer of skin is epidermis. Nah, di sini epidermis itu adalah merupakan technical term ya. Istilah-istilah yang ilmiah atau teknis. Nah, misalkan lagi ada species, kemudian ada fungi and so on. Dan kita menggunakan lagi yaitu use linking verbs atau kata kerja hubung. Nah, di sini misalnya ada contohkan skin is made of 2 layers. Nah, is di sini adalah termasuk ke dalam linking verb. Ada juga like, ada juga look, itu termasuk ke dalam linking verb. Nah, kemudian kita lihat di sini ada contoh sebuah report text yang nanti akan ada analisanya ya. Misalnya langsung saja ke analisanya. Nanti bisa dilihat di sini ya. Kalian mungkin sebelum ke analisa kalian menebak-nebak terlebih dahulu manakah yang merupakan general
nouns, kemudian manakah yang merupakan thinking verbs, kemudian manakah yang merupakan simple present, dan kemudian manakah yang merupakan general classification, kemudian yang merupakan descriptions. Oke ya, 1, 2, 3. Oke, kita lihat analisisnya ya. Nah, di sini sudah Miss Ria tampilkan. Kita bahas dulu dari generic structures-nya, yaitu yang ada di sebelah kiri. Nah, itu ada general classification. Seperti yang sudah Miss Ria sampaikan di awal, biasanya dia terletak di paragraf pertama. Dan kemudian descriptions itu menjabarkan tadi general classification-nya menjadi lebih rinci, namun tetap ya berpatokan pada fakta atau observasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Di sini general classification-nya, contohnya, a kangaroo is an animal found only in Australia, although it has a smaller relative called a wallaby, which lives on the Australian island of Tasmania and also in New Guinea. Nah, disinilah disebut karena informasinya baru kulitnya saja, misal secara analoginya hanya kulitnya saja, jadi masih secara umum. Oh, kanguru ini adalah ditemukan hanya di Australia, kemudian hal-hal yang umum lainnya. Dan yang kemudian adalah description-nya. Kangaroos usually eat grass and plants. They have short front legs, but very long and very strong back legs and a tail. These are used for sitting up and for jumping. Kangaroos have been known to make forward jumps of over 8 meters and leaps across fences more than 3 meters high. They can also run at speeds of over 45 kilometers per hour. Nah, di sini dijelaskan ya karakternya dari sebuah kanguru, dari seekor kanguru. Oh, ternyata dia makannya apa? Dia makannya adalah rumput dan juga tanaman. Kemudian ciri-ciri dari tubuhnya, dari kakinya, kemudian dari ekornya, dan kemudian juga dijelaskan tentang kecepatannya dan fungsi-fungsi bagian tubuhnya. Nah, kemudian di sini ada the largest kangaroos are the great gray kangaroo and the red kangaroo. Adult grow to a length of 1.60 meters and weight over 90 kilos. Nah, kalau di sini dia kemudian memaparkan fakta yang lainnya, yaitu tentang apa? Kanguru terbesar. Nah, kemudian yang terakhir adalah kangaroos are marsupials. This means that the female kangaroo has an external pouch on the front of her body. A baby kangaroo is very tiny when it's born, and it crawls at once into this pouch where it spends its first 5 months of life. Nah, kalau di sini adalah lebih merujuk ke ciri-ciri fisiknya ya dari sebuah kanguru atau seekor kanguru. Oh, ternyata dia karena marsupials, makanya dia memiliki kantong ya. Kantong di depan tubuhnya atau di perutnya kalau nggak salah itu ya. Nah, kemudian di situ ternyata ketika kanguru masih lahir itu sangat kecil sehingga dia hidupnya di kantong itu selama 5 bulan. Nah, itulah beberapa informasi yang disajikan tentang kanguru dan tentunya secara umum dan berdasarkan fakta. Jadi kalian bisa cek nanti, lihat kanguru, kamu cek benar nggak sih ada kantongnya, benar nggak sih dia ukurannya segini. Nah, itu bisa dibuktikan karena sebuah teks laporan itu adalah based on facts ya, atau berdasarkan fakta. Nah, seperti di sini kemudian yang selanjutnya adalah tentang language features-nya. Di sini language features-nya ada beberapa yang sudah Miss Ria tandai. Hijau menandakan use of general nouns, blue menandakan use of relating verbs atau biasa juga disebut dengan linking verbs yang tadi Miss Ria sampaikan. Kemudian some use of action verbs when describing behavior. Nah, menggunakan action verb. Nah, di sini tadi yang menggunakan simple present ya. Action verb itu yang berwarna ungu tuh, misalkan lives itu kan termasuk ke dalam simple present karena menggunakan kata kerja pertama. Kemudian yang terakhir adalah use of technical terms. Nah, tadi yang sudah Miss Ria bilang ya, nih di sini ada marsupials dan sebagainya. Nah, saya pikir sudah jelas ya semuanya ya. Silahkan dilihat lagi lebih jelas mana yang merupakan general nouns, relating verbs, kemudian description-nya, general classification-nya. Nah, untuk meningkatkan
nilai ketika kalian sedang mengerjakan soal tak lain tak bukan ketika reading comprehension atau pemahaman membaca itu tentunya harus sering-sering membaca ya. Di buku panduan kalian atau di buku pegangan kalian terdapat beberapa contoh dan juga latihan soal. Nanti insya Allah misalnya juga ada pre-test dan kemudian ada post-test, jadi silahkan dikerjakan dengan semaksimal mungkin. Karena apa? Ketika kalian bisa test for yourself, not for others. Jadi ketika kalian mampu bisa itu bukan untuk siapa-siapa ya, namun untuk diri kalian sendiri. Oke, that's all for today. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian mendapatkan hal yang baik, dan apabila ada kata-kata dari Misteri yang menyinggung mohon dimaafkan. Oh iya, maafin ya tadi sudah secara umum sudah bisa sampaikan, nanti bisa dicek lagi di sini, dan kita akan bertemu lagi di chapter selanjutnya, di pertemuan selanjutnya. Thank you very much. See you very soon.